wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putra Setiawan Yusuf Prambudi dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri selaku moderator dan rekan saya yaitu Nurul Nabila, Jian Pratula Sisya, dan juga Nabila Devani. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, konsep dan transaksi mata uang asing. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem moneter internasional menunjukkan bahwa setiap negara saling berhubungan melalui jalur perdagangan dan keuangan, sehingga aktivitas ekspor dan impor memerlukan keberadaan pasar valuta asing sebagai sarana pertukaran mata uang dan penentuan nilai tukar dalam transaksi internasional. Karena laporan keuangan hanya dapat disusun dalam satuan mata uang, maka perusahaan yang beroperasi lintas negara sering menggunakan mata uang asing yang menimbulkan permasalahan pencatatan akibat perubahan nilai tukar dan menghasilkan selisih kurs. Untuk meminimalkan risiko fluktuasi tersebut, perusahaan menemukan strategi yang bisa memanfaatkan itu. Mata uang asing merupakan mata uang selain mata uang fungsional perusahaan. Sedangkan transaksi mata uang asing muncul ketika perusahaan membeli atau menjual barang dan jasa, melakukan pinjaman atau membeli, serta melepas aset dan kewajiban yang didominasikan dalam mata uang selain mata uang pelaporannya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mata uang pelaporan, nilai wajar, pas-pas moneter, dan selisih kurs menjadi penting dalam penyusunan transaksi dan laporan keuangan yang menggunakan mata uang asing. Lalu selanjutnya ada konsep pertukaran mata uang. Konsep pertukaran mata uang terdiri dari kurs langsung dan juga kurs tidak langsung. Kurs langsung atau direct exchange rate atau DER merupakan banyaknya unit mata uang lokal yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Kurs langsung dihitung dengan menggunakan rasio sebagai berikut. DER sama dengan nilai setara rupiah dibagi FCU. Contohnya, jika dengan 9.200 dapat diperoleh $1 Amerika, kurs langsung dari rupiah terhadap dolar Amerika adalah sebesar 92.000. Kurs tidak langsung atau indirect exchange rate atau IR merupakan kebalikan dari kurs langsung. Banyaknya unit mata uang asing yang biasa diperoleh dengan $1 ditunjukkan oleh kurs tidak langsung. Kurs tidak langsung dinyatakan dalam rasio sebagai berikut. IR sama dengan 1 FCU dibagi nilai setara rupiah. Dari contoh yang kurs langsung, maka kurs tidak langsungnya adalah sebesar 1 dibagi 9.200 sama dengan 0,000 Amerika dolar. Lalu lalu selanjutnya ada ilustrasi perubahan kurs. Menguatnya rupiah ditunjukkan oleh yang pertama ada lebih banyaknya mata uang rupiah yang diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Lalu yang kedua ada satu rupiah memperoleh lebih banyak unit mata uang asing. Melemahnya rupiah ditunjukkan oleh sebagai berikut. Yang pertama ada lebih banyaknya mata uang Indonesia diperlukan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Lalu yang kedua ada satu rupiah memperoleh lebih sedikit unit mata uang asing. Hubungan antara mata uang dan kurs ditunjukkan oleh tabel berikut. Eh, Kalau misal kurs langsung yaitu misalnya di 1 Januari itu sebesar 9.350, lalu di 1 Julinya itu ada 9.200, jadi kursnya adalah 9.280. Kalau kurs tidak langsung itu di 1 Januarinya itu ada 0,0001070, di 1 Julinya itu ada 0,0001087, dan kurs di 1 Julinya di 2012-nya itu ada 0,0001078. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nabila Devani. Selanjutnya ada pasar valuta asing. Pasar valuta asing merupakan pasar tempat terjadinya jual beli mata uang asing. Pasar ini berfungsi untuk mempermudah pertukaran mata uang antar negara, memindahkan dana internasional, serta membantu perusahaan mengelola risiko akibat fluktuasi nilai tukar. Selanjutnya ada nilai tukar uang dan jenis nilai tukar. Nilai tukar adalah rasio pertukaran satu mata uang dengan mata uang lainnya, terdiri dari kurs langsung atau DER dan kurs tidak langsung atau IER. Nilai tukar mengambang, nilai tukar tetap, kurs spot, current rate, dan historical rate digunakan sesuai dengan tujuan pencatatan akuntansi. Selanjutnya ada perubahan kurs. Perubahan kurs menunjukkan penguatan atau pelemahan suatu mata uang terhadap mata uang lain. Penguatan mata uang ditandai dengan turunnya kurs langsung, sedangkan pelemahan mata uang ditandai dengan naiknya kurs langsung. Perubahan kurs ini memengaruhi nilai transaksi internasional serta dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs dalam laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada dampak perubahan kurs.
Dampak perubahan kurs terlihat pada kinerja keuangan dan aktivitas perdagangan perusahaan. Penguatan mata uang membuat impor lebih murah dan ekspor lebih mahal, sedangkan pelemahan mata uang membuat impor lebih mahal dan ekspor lebih murah. Selain itu, perubahan kurs juga dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada transaksi ekspor dan impor. Transaksi ekspor dan impor merupakan transaksi jual beli barang atau jasa antara negara yang umumnya menggunakan mata uang asing. Dalam akuntansi, transaksi ekspor dan impor dicatat menggunakan kurs dan berlaku pada tanggal transaksi. Kemudian disesuaikan kembali pada tanggal neraca apabila masih terdapat saldo piutang atau utang. Perbedaan kurs antara tanggal transaksi, pelaporan, dan pelunasan dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs yang mempengaruhi laporan keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya ada transaksi mata uang asing. Transaksi mata uang asing adalah transaksi yang nilainya dinyatakan atau penyelesaiannya menggunakan mata uang. Selain mata uang fungsional perusahaan, transaksi ini umumnya terjadi dalam kegiatan bisnis internasional, seperti ekspor dan impor, utang piutang, serta pembelian atau penjualan aset dengan pihak luar negeri. Dalam pencatatan akuntansi, transaksi mata uang asing dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi dan apabila belum diselesaikan hingga akhir periode, maka saldo utang atau piutang disesuaikan dengan kurs tanggal neraca sehingga dapat menimbulkan laba atau rugi selisih kurs yang memengaruhi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada translasi laporan keuangan dan diferensial amortisasi. Translasi adalah proses mengubah laporan keuangan anak perusahaan luar negeri ke mata uang pelaporan induk perusahaan. Selisih akibat perubahan kurs dilaporkan sebagai pendapatan komprehensif lainnya, bukan laba rugi. Selisih harga perolehan investasi di atas nilai buku dialokasikan ke aset terkait dan diamortisasi selama masa manfaatnya. Lalu selanjutnya ada kesimpulan. Akuntansi mata uang asing membutuhkan pemahaman kurs, transaksi, translasi, dan konsolidasi agar laporan keuangan tetap relevan dan andal. Materi ini menjadi dasar penting dalam akuntansi keuangan lanjutan untuk perusahaan yang beroperasi secara internasional.